Assalamualaikum Centerian, kembali lagi bersama Center Talks di YouTube channel Center Indonesia. Nah, hari ini seperti biasa ya, saya akan ditemani oleh rekan seperjuangan saya, Agenvina. Hai, halo Centerian semuanya, apa kabar? Tetap semangat hari ini dan seterusnya. Jangan lupa buat Centerian bisa nanti absen ya di live chat dan saling menyapa. Yang mau nitip pertanyaan juga boleh, nanti akan kita bacakan. Nah, kita masih mau membahas nih ya seputar gegap gempita pendaftaran pasangan Amin kemarin ke KPU nih. Gimana nih kamu nih, Vin, menurut kamu nih? Luar biasa, Bel. Optimis. Kemarin adalah langkah awal kita menjemput kemenangan di 2024. Seperti kemarin kita juga ada kesempatan live ya, Bel, di sana ya, di lokasi, dan luar biasa semaraknya semua orang, pendukung, relawan dari berbagai penjuru daerah datang turut mengantarkan. Antusiasmenya luar biasa ya, Bel ya. Keren banget. Antusiasmenya kita berasa banget sampai kemarin kita kayak udah saking hektiknya ya, saking semua berkumpul penuh full ya kan. Alhamdulillah. Ternyata akhirnya sampai pada titik ini di mana awalnya banyak yang meragukan, yang pesimis, yang bahkan banyak yang ingin mencoba saling menjatuhkan juga ya, Bel ya. Tapi akhirnya tiba juga kemarin pasangan Amin yang selama ini kita dukung resmi menjadi capres dan cawapres Republik Indonesia, yang artinya akan ikut berlaga di pemilu 2024. Nah, di antara relawan dan simpatisan yang hadir nih ya, ada yang jauh-jauh datang loh. Tebak dari mana? Dari mana tuh? Cluenya dari Indonesia bagian timur. Oke, dari mana ya? Ada dari ujung pandang Makassar. Kenalin Centerian, hari ini kita kedatangan Bang Masruhi Kamidin sebagai Ketua Relawan Gerakan Generasi Cerdas ya, Bang ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat ya, Pak. Semoga juga semua sehat juga walafiat. Alhamdulillah. Penonton juga demikian. Luar biasa, Bel. Jauh-jauh dari Makassar loh, Pak. Luar biasa sekali ya. Sampai Jakarta hari apa, Pak? Kami datang hari Rabu malam. Hari Rabu malam ya kemarin ya. Dan kemarin ikut mengantarkan ke KPU ya, Pak ya. Alhamdulillah. Bersama teman-teman dari Makassar kami juga ya. semua antar beliau, dan kita juga deklarasi gitu ya. Ada ngomong juga di panggung gitu, diwakili oleh teman untuk menyuarakan apa yang juga keinginan GGC untuk kita datang ke Jakarta, sekaligus menyuarakan bahwa relawan gerakan generasi cerdas itu ada dan sekarang sedang berupaya maksimal untuk bisa menjemput menjemput dari lapisan bawah, bagaimana bisa mereka semua mempunyai keinginan yang sama dengan apa yang kami lakukan, dan itu muncul memang ada di berbagai strata itu, sehingga kami datang untuk memberi support yang besar kepada pasangan Amin gitu ya, sebagai calon presiden wakil presiden, untuk bisa tetap sehat untuk berjuang sampai tujuan. Demikian. Terus kalau boleh tahu nih Bang, kenapa sih sampai rela-rela ini jauh-jauh dari Makassar nih hanya demi mengawal pasangan Amin? Ya, kita sadari bersama bahwa kondisi dan situasi seperti ini, dan itu dibaca oleh sebuah lapisan seluruh masyarakat ya. Terus terang bahwa kenapa kami datang, karena kami ini kan menghimpun berbagai profesi, baik itu akademis, baik itu profesi pengacara, pengusaha gitu kan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, dan berbagai pihak, para purnawirawan, apa dia PNS, apa dia bukan PNS gitu kan, purnawirawan Polri dan tentara gitu kan, semua kita himpun. Karena dengan kekuatan yang full itu, maka apa yang menjadi keinginan semua pihak juga bisa terwujud seperti itu ya. Jadi Pak, Bapak Masruhi Kamidin ini merupakan adalah ketua dari komunitas relawan gerakan generasi cerdas. Luar biasa sekali. Betul ya Pak? Bapak ketua dari GGC-nya. Baik ini Pak, sebelum kita ulas lebih dalam mengenai GGC, kemarin waktu datang ke Jakarta,
boleh dong dibisikin kemarin atas biaya sendiri atau ada sponsornya nih Pak? Terima kasih. Karena memang kadangkala sebagian yang berpikir bahwa mereka kan disponsori dan seterusnya gitu kan. Terus terang, alhamdulillah kami ini semua dengan keikhlasan sendiri, ketulusan semua untuk datang untuk mendukung Pak Anies. Jadi tidak ada sesen pun yang dibiayai oleh orang lain. Wow. Kami dengan ikhlas gitu ya. Luar biasa loyalitasnya ya Bel ya. Terharu ya Bel ya kalau dengar cerita kayak gini ya Bel ya. Belain sampai segitunya ya. Luar biasa. Jadi ya di samping kami datang kemarin juga waktu acara di Makassar juga kami juga sport waktu Jalan Gembira gitu kan. Dan beberapa komponen yang kami sudah dari KTI juga kami hubungi, dan terus terang bahwa wilayah kami ini kan sekarang kita galakan pada daerah-daerah yang masih sulit tetap kita lakukan, di mana yang kawasan Timur Indonesia kan luas ya, luas. Nah, kita melihat bahwa ada potensi di mana yang lebih besar gitu, potensi yang bisa kita garap dan itu kita lakukan, dan memang ada beberapa yang sementara kita garap tapi yang sudah jadi dan yang sudah menyatakan diri di bawah GGC sebagai Gerakan Generasi Cerdas itu di Provinsi Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo, Palu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan yang provinsi yang masih agak kita tetap berusaha untuk bisa menggarap semua. Terus kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih kemarin kesannya nih pada saat ikut mengawal pasangan Amin ke KPU? Wah, heboh banget. Saya tidak bayangkan juga. Hampir mirip seperti Jalan Gembira kemarin gitu kan. Kita bayangkan seperti itu dan kita sempat orasi seperti itu. Dan itu bisa dilihat di rekaman kalau ada yang di YouTube. Itu kita juga menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan sungguh hebat. Saya melihat bahwa ini sudah momentumnya gitu. Jadi momentum bagaimana masyarakat secara keseluruhan tanpa melihat siapa ya, dan dari unsur mana, dari elemen mana, tapi memang menginginkan bahwa perlu ada perubahan negara ini. Dan kemarin membuktikan ya Pak ya, ternyata banyak sekali orang yang menginginkan perubahan. Tidak ada yang bilang dengan situasi kondisi bangsa pada hari ini Pak. Artinya secara rasional kan tidak mungkin orang tidak melihat yang benar gitu kan. Dan semua orang melihat, kami juga melihat, dan itu ternyata memang heboh, memang sulit dibendung. Luar biasa. Oke. Boleh nggak sih Pak diceritain sedikit nih mengenai tentang GGC ini dari latar belakangnya. Terus emang waktu dibuatnya itu hadir sebelum pasangan Amin itu atau sesudah pasangan Amin dibentuknya? Jadi Gerakan Generasi Cerdas ini lahir sebenarnya dari renungan-renungan kajian-kajian gitu ya, sudah dari awal. Tetapi resminya setelah keinginan, jadi waktu itu masih keinginan Pak Anies, banyak pihak yang mau mendukung beliau gitu kan, termasuk mungkin juga dari para akademisi, dari yang lain. Maka kami menggerakkan itu bahwa ini satu potensi gerakan yang bisa kita bangkitkan. Apalagi waktu itu selalu orang bicara soal akal sehat, gitu kan. Oh ini perlu ini sebuah gerakan yang mencerdaskan bangsa gitu, mencerdaskan. Jadi aspek kecerdasan bukan satu pihak ya, bukan politik semata, tapi cerdas secara keseluruhan. Bagaimana nanti bisa mencerdaskan berbagai bidang gitu ya, supaya mereka berpikir yang sehat. Nah itu lahir kajian itu, maka kita himpun gitu. Kita himpun teman-teman dari berbagai perguruan tinggi dan berbagai profesi, dibentuklah sebuah organisasi yang namanya Gerakan Generasi Cerdas. Jadi dari renungan yang dalam kajian-kajian dan aspek yang dilihat kenyataan gitu ya, bahwa berkembangnya konsep-konsep pandangan-pandangan dari masyarakat, dari berbagai pihak, maka kita himpun dalam sebuah gerakan. Perlu ada satu gerakan yang namanya Generasi Cerdas. Generasi itu kan bisa lintas. Iya, bisa lintas. Oh jadi itu latar belakang dari GGC ini yang terdaftar dalam GGC ini nih dari backgroundnya apa Pak? Jadi background itu kan tadi saya sampaikan bahwa memang kajian itu dilakukan dari berbagai aspek akademis itu ya. Kemudian memang pada saat peluang ada isu bahwa mantan gubernur DKI itu nanti ingin dicalonkan menjadi presiden sebelumnya. Itu sudah ada isu-isu sebelumnya. Makanya kami kaji bahwa memang Pak Anies setelah kita pelajari digital jejaknya gitu ya,
memang perlu ini beliau harus dianukan. Sehingga kita bentuklah kajian untuk membuat sebuah organisasi yang nanti akan mendukung calon ini nanti kalau nanti dianukan. Ternyata betul deklarasinya dilakukan oleh Nasdem dan itu kami sudah terbentuk itu generasi cerdas sekaligus dengan tujuan utama inilah kami jalan untuk mendukung sepenuhnya Amin, Pak Anies dan Muhaimin karena sebagai presiden dan wakil presiden. Terus Pak kenapa memilih untuk mendukung Amin melalui GGC ini Pak? Sebenarnya berbagai aspek ya, pandangan dari berbagai kajian akademik maupun dari pandangan masyarakat. Dan kita lihat memang ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki, perlu lakukan perubahan ya. Dari berbagai sektor, berbagai bidang. Maka kami menyatakan dan itu kita tidak bisa menafsiri ya bahwa apa yang dilihat itu secara empiris jelas gitu kan secara nyata. Dan itulah sehingga seluruh teman-teman yang di dalam GGC mendukung sepenuhnya gitu Pak Anies. Kita harus Anies, tidak boleh tidak. Dan memang kita juga kajian awalnya sudah seperti itu gitu kan. Sehingga hanya diwujudkan dalam bentuk organisasi supaya ada wadah untuk menggerakkan bahkan itu. Gitu. By the way Pak, silahkan ini diminum, ini ada kopi dari Kopi Pejuang. Nah, ini kopi dari Cafe Sosial Pejuang. Enak banget kopinya. Boleh silahkan cobain. Nah, by the way, kalau mau nyobain kopi ini di mana sih, Vin? Kasih tahu dong sama teman-teman Senterian kita nih. Jadi Senterian Cafe Sosial Pejuang ini adalah kafenya relawan Anies. Oh iya. Kalau di Jakarta tepatnya ada di Lebak Bulus di MRT. Jadi dari tangga MRT turun itu nanti ada ruko. Nah itu di situ ada tulisan Cafe Sosial Pejuang, ada foto Pak Anies besar. Mantap. Jadi kalau teman-teman yang ingin bertemu dengan relawan-relawan Anies sesama relawan yang ingin berdiskusi bisa ke sana karena ada banyak relawan berkumpul di sana Pak. Insyaallah. Bisa dipesan online juga. Bisa. Yes. Di ojek online udah ada ya. Iya udah. Betul. Oke, kita balik lagi ke topik GGC ini Pak. Ya. Karena kita kan kadang penasaran ya. Kalau boleh tahu nih Pak, udah ada berapa sih, ada berapa banyak anggotanya dan sudah tersebar di mana aja nih kalau boleh tahu? Apa yang tadi saya sampaikan bahwa kami sudah bentuk beberapa di provinsi ya di kawasan timur Indonesia. Dan terus terang kami sudah punya sekretariat. Yang sebenarnya kami inginkan di launching kemarin cuma karena padatnya acaranya Pak Anies waktu Jalan Gembira ya. Kemudian datang juga waktu acaranya Pak ya. Itu rencananya gitu. Tapi karena kesibukan beliau dan itu kalau dilayani kan semua ada acara-acara mau lagi gitu kan. Sehingga udahlah kami kirim aja alamat sekretariat, gedungnya sekretariat, ini kesiapannya dan semua kita sampaikan. Dan beliau tetap insya Allah akan nanti kunjungi gitu ya. Dan terus terang bahwa kami karena dengan tentunya berbagai komunitas di berbagai provinsi itu maka ya secara personal gitu ya, personal yang terlibat dulu ya, belum lagi yang rekrutmen gitu ya. Ya sekitar 200-300 gitu untuk bisa untuk bisa melakukan pendampingan terhadap calon-calon pemilih ini kan gitu ya untuk memberi pengarahan, mendampingi dan kami yang lebih utama juga adalah sampai pada saksi di TPS itu sangat penting artinya gitu ya. Apa artinya pemilu kalau kita tidak saksikan dengan baik. Nah itu dia kami upayakan bagaimana bisa sampai ke TPS itu saksi kita dari gerakan generasi cerdas. Dan alhamdulillah banyak dukungan lah gitu ya. Alhamdulillah. Jadi Pak kalau selama GGC berdiri sudah menyelenggarakan acara apa aja nih Pak kegiatan yang dari GGC? Kegiatan kami secara umum yang memberi arahan-arahan ya kemudian melakukan diskusi-diskusi di warung-warung kopi gitu ya dengan warung-warung kopi kita mengedukasi lah gitu ya. Karena kita kan lebih banyak akademisi ya edukasinya lebih banyak. Kemudian edukasi itu bisa juga nampak pada pembelajaran yang berkaitan dengan pembangunan secara kita tidak bisa sampaikan secara nyata gitu kan. Bahwa ini perlu dilakukan karena kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, hal itu kita lakukan dan ada juga pernah dilakukan kita sunat massal gitu ya dilakukan. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lain membantu orang lain gitu ya yang kesulitan dan sebagainya. Dan kami rencana memang akan melakukan sesuatu yang besar, tetap kan kondisi ya. Kondisi maka kami berpikir nantilah setelah
pendaftarannya sudah resmi dan penetapannya mulai jadwal kampanyenya mau dilakukan, maka kami juga akan membuat kegiatan gitu ya. Sehingga kita harapkan bahwa teman-teman ini dan yang lain mendukung sepenuhnya, masyarakat mendukung. Pastilah. Karena kami ini kan tidak ada yang, belum ada yang mensponsori. Sponsoring nggak ada. Kami berbagi dari diri sendiri, dari individu sendiri, dan keyakinan bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah orang yang amanah, orang yang benar. Kenapa kita tidak mau pemimpin yang benar, gitu kan? Itu sebenarnya. Berarti kalau boleh dijabarin lagi nih Pak, apa sih yang Bapak lihat dari sosok Anies sendiri dan maupun sosok Gus Imin sendiri sehingga memantapkan jiwanya nih untuk mendukung pasangan ini? Terus terang secara manusiawi, secara individu, beliau itu amanah, beliau itu cerdas ya, beliau itu tidak berkata sesuatu yang tidak dilakukan. Ya. Jadi gambaran sesuatu umum saja yang kita lihat bahwa dengan dasar itu maka kami melihat bahwa beliau adalah sosok pemimpin ke depan. Sudah waktunya lah gitu. Karena ini kan alam ini juga dibangun dalam pertahapan gitu kan. Allah membangun alam ini juga dalam berbagai tahapan. Nah mungkin sudah kondisinya seperti ini. Pemimpin yang diharapkan seperti ini. Ya, seperti itulah. Kemudian Pak, kalau menurut Bapak sendiri, gimana tanggapan warga Makassar hari ini? Rakyat dari Makassar hari ini mengenai pasangan Anies dan Gus Imin? Terus terang alhamdulillah kami kan sering ini, komunitas kita ini kan sering di warung kopi, sering di pasar, di mana-mana gitu kan. Dan itu responnya besar. Mereka menginginkan Amin ini bisa berhasil nanti pada pemilu 2024. Amin. Dan itu harapan, sebenarnya titipan rakyat itu ke situ gitu ya, sama masyarakat. Sehingga kami optimis bahwa dengan berbagai kegiatan dan berbagai kegiatan sudah dilakukan, kami optimis bahwa Sulawesi Selatan bisa memenangkan. Bisa dilihat juga ya Pak, acara kemarin terakhir yang diselenggarakan di Makassar ya Bang. Jalan gembira gitu. Antusiasmenya luar warga ekspektasi sih jujur. luar ekspektasi. Jadi semarak sekali. dengan dasar kan kita bisa memunafik keadaan gitu ya. Ini soalnya yang realistis aja gitu kan. Jadi kami menyampaikan informasi secara realistis saja bahwa saya bisa kita mengkiri dan ya kita harus dukung sesuatu yang baik. Itu kenapa kita tidak mendukung dengan baik juga. Kemudian apa nih Pak yang ingin dititipkan untuk pasangan Amin nanti jika insya Allah akan terpilih menjadi presiden ya, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, apa yang ingin dititipkan melalui GGC ini Pak? Ya, insya Allah ya, namanya kalau Allah menghendaki beliau terpilih, maka kami dari GGC dan masyarakat secara umum di kawasan timur Indonesia ini titipannya bahwa yang pertama adalah kita menyadari benar bahwa gap pembangunan itu terjadi. Ya, kita tidak perlu bicara bahwa ini wilayah mana, tapi yang jelas ada. Gap antara wilayah timur dan barat ini kan terjadi. Apalagi antara Jawa dan di luar Pulau Jawa. Nah, ini yang kita harapkan bahwa sesuai dengan komitmen pasangan Amin bahwa perlu ada perubahan, kesetaraan, keadilan sosial. Nah, inti dari semua itu kan bagaimana bisa mendekati dan sama posisi kondisi demikian gitu ya. Yang kedua adalah sumber daya alam ini kan besar wilayah ini. Gitu. Nah, realistis, baik pun data apa yang kita lihat itu realistis bahwa penerimaannya itu besar. Tapi hasil yang dicapai oleh masyarakat yang punya sumber daya itu kan kasihan gitu kan. Nah ini bagaimana supaya ada keselerasian ini, ada keseimbangan ini antara sumber daya alam pada wilayah itu dan masyarakat pada wilayah itu harus juga menikmati. Karena kita pernah melakukan riset, ternyata perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam itu di wilayahnya itu rata-rata miskin loh. Itu terjadi kemiskinan, aneh juga padahal dia menghasilkan potensi yang cukup besar. Nah ini gambaran bahwa pertumbuhan boleh meningkat itu karena pengelola kelihatan dalam produksi, tetapi rakyat tidak menikmati gitu kan. Nah ini yang perlu diseimbangkan. Bagaimana penerimaan besar juga keseimbangan menikmati rakyat juga ada gitu. Itu yang perlu. Nah kita tidak bisa menafikan, dan kenyataannya terjadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali Pak bincang-bincangnya hari ini, sangat menginspirasi. Jadi kita harapkan bahwa kalau Amin ini berhasil terpilih insya Allah, maka hal-hal yang sudah disampaikan itu
bisa dilakukan. Direalisasikan. Luar biasa. Amin. Amin. Pokoknya kita siap aminkan Indonesia Amin, ya Pak. amin, amin. Aminkan Amin. Indonesia. Wah seru banget ya Centerian, Center Talks pada episode kali ini luar biasa dukungannya dari Indonesia Timur Ya. demi perubahan bersama. Amin. Iya. Dan terima kasih juga buat teman-teman Centerian nih yang udah hadir bersama kami. Jangan lupa subscribe, share, dan terus nyalakan Center Box. Kami juga doakan supaya center ini juga, Ginani Center juga mendukung sepenuhnya gerakan Amin. generasi cerdas. Amin. Terima kasih Pak atas Nah. kehadirannya. Terima kasih juga buat Centerian yang sudah selalu hadir absen. Salam juga buat keluarga di rumah. Jangan lupa siap aminkan Indonesia. Amin aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.